Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Novika Banatul Firdaus absen 23, Samsili Esteza absen 29, Naswa Putri absen 24, Talia Josi absen 37, dan juga Saila Santika Agustin absen 36. Akan mempresentasikan materi hari ini yaitu sistem reproduksi hewan mamalia. Sebelum mengetahui bagaimana sistem reproduksi hewan mamalia, sebaiknya simak pembahasan berikut ini. A. Pengertian mamalia. Hewan mamalia dari bahasa Latin mama atau disebut juga dengan payudara adalah kelas hewan vertebrata yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang ada pada hewan betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan untuk anaknya. Dikarenakan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya, dengan adanya kelenjar susu sehingga betina dapat menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Tubuhnya ditutupi oleh rambut dan termasuk ke dalam hewan homoitrem atau disebut juga dengan hewan yang berdarah panas. Sebagai besar, mamalia melahirkan keturunannya, tetapi ada beberapa mamalia yang tergolong ke dalam monotremata, mamalia yang bertelur. Monotremata tidak memiliki puting susu, namun tetap memiliki kelenjar susu, jadi masih masuk ke dalam kelas mamalia. Otak pada mamalia dapat mengatur sistem peredaran darah, termasuk jantung yang memiliki 4 ruang. Mamalia memiliki lebih dari 5.000 spesies yang tersebar di seluruh benua dunia. Indonesia memiliki sekitar 165 spesies endemik hewan mamalia. Ciri-ciri mamalia adalah mempunyai rambut untuk menutupi seluruh tubuhnya, mempunyai organ jantung yang terbagi dengan serambi dan 2 bilik, mempunyai kuku atau cakar di bagian jarinya. Kuku atau cakar ini berguna untuk memanjat atau memegang makanan. Mempunyai tulang belakang. Mempunyai jenis gigi berbeda, gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Mempunyai alat pernapasan paru-paru. Mempunyai kelenjar susu. Mempunyai anggota tubuh untuk bergerak seperti berenang, berlari, dan memegang sesuatu. Kebanyakan berkembang biak dengan melahirkan vivipar dan juga yang berkembang biak dengan bertelur ovovivipar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian organ reproduksi mamalia. Yang pertama adalah mamalia betina. Mamalia betina mempunyai sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium pada mamalia terletak di rongga perut bagian kanan dan kiri. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung yang mengandung beberapa folikel. Pada tiap folikel mengandung satu sel telur yang diselubungi oleh satu atau lebih lapisan sel-sel folikel. Folikel mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Oviduk pada mamalia betina merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, sedangkan pertumbuhan embrio mamalia terjadi pada rahim atau uterus. Yang kedua ada mamalia jantan. Mamalia jantan memiliki sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Testis mamalia jantan berbentuk bulat telur dan terletak dalam skrotum atau kantong zakar. Letak skrotum mamalia berada di luar tubuh agar suhunya sesuai untuk pembentukan sperma. Di dalam testis terdapat saluran halus yang merupakan tempat pembentukan sperma yang disebut tubulus seminiferus. Pada dinding tubulus seminiferus inilah terdapat bakal sperma diploid atau 2N. D. Jenis-jenis mamalia. Dilansir dari Lumen Learning ada 3 jenis mamalia, yaitu marsupial, eutheria, dan monotremata. Yang pertama adalah eutheria. Eutheria atau mamalia placenta adalah jenis mamalia yang memiliki plasenta dan tali pusar. Plasenta dan tali pusar berfungsi untuk pertukaran nutrisi dan gas yang diperlukan dari janin induknya. Ini sama seperti reproduksi manusia, di mana bayi berkembang dalam perut ibunya dan dilahirkan saat perkembangannya telah selesai. Contoh dari mamalia eutheria adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sapi, kucing, tikus, orangutan, kelinci, gajah, dan lain-lain.
Yang kedua adalah jenis mamalia marsupial. Marsupial adalah jenis mamalia yang melahirkan bayi dengan kondisi belum sempurna. Bayi tersebut kemudian disimpan dalam kantung di perut ibunya dan mendapat nutrisi dari kelenjar susu induknya hingga berkembang menjadi sempurna. Contoh dari mamalia marsupial ini adalah wallaby, opossum, Tasmania devil, koala, wombat, dan lain-lain. Yang terakhir adalah jenis mamalia monotremata. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, monotremata adalah jenis mamalia paling purba yang menghasilkan keturunan dengan cara bertelur. Hanya ada 2 mamalia jenis monotremata ini di dunia, yaitu Platypus dan Echidna. Mamalia monotremata hanya terdiri atas 2 jenis hewan, dan mereka berhabitat asli di Indonesia. Hewan dalam jenis ini sangat dilindungi karena terancam punah. Bentuknya seperti telur reptil dan memiliki pertahanan yang sangat unik. Contoh dari mamalia monotremata ini sendiri adalah landak semut dan Ceratopodon. Organ reproduksi mamalia. Mamalia jantan memiliki sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Mamalia betina mempunyai sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Ovarium pada mamalia terletak di rongga perut bagian kanan dan kiri. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Folikel mengelilingi oosit yang berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Oviduct pada mamalia betina merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Umumnya berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan, kecuali platypus yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Hasil pembuahan sel telur oleh sperma tersebut kemudian membentuk zigot. Zigot akan berkembang biak pada dinding rahim menjadi embrio.